Ya untuk itu sih sebenarnya sampai saat ini kan kita lihat kalau permasalahan uang belum ada laporan terhadap AK sendiri ya sampai saat ini. Jadi kalau memang eh, terkait dengan uang tersebut pihak sebelah sana merasa dirugikan ya silakan ambil langkah hukum. Karena sampai saat ini saya pun melihat eh, kasus ini mau dibawa kemana hanya ramainya saja di media kan. Sementara nggak ada langkah hukum yang diambil. Sementara ya itu pembuktian kan harusnya melalui langkah hukum kan. Seperti itu. Pasti ya, pastinya karena sampai kapanpun Akas akan memperjuangkan itu. Sampai hari ini di bulan ini kan kemarin sudah dijelaskan sama Akas sendiri bahwa selama ini Akas selalu memberikan nafkah ya. Jadi untuk anak itu akan selalu diperjuangkan. Jadi saya sendiri malah kasihan melihat nantinya anak-anak yang menjadi korban ya. Tujuan Akas di sini agar supaya anak-anaknya itu bisa mendapatkan haknya ya. Jadi ya harapan saya ini tidak dihalang-halangi oleh pihak sebelah seperti itu. Untuk perjuangan saat ini memang diambil langkah ya isbat nikah itu tadi kan untuk kejelasan dari anak-anaknya nanti. Cuman memang belum ada tanggapan yang baik dari pihak sebelah. Itu yang masih sementara diperjuangkan. Harapan saya sih memang ya ada ruang mediasi lah untuk kita berbicara secara baik. Karena mau bagaimanapun ini semua nanti media yang diuntungkan. Seperti itu kan, jejak digital kan ada. Ini kasihan terhadap anak-anaknya nanti. Itu sih. Jadi begini, perlu saya jelaskan ya bahwa saat ini memang Akas kan telah bertemu dengan mantan suami Feni. Ini bukan berarti Akas mencari orang untuk bisa bergabung ya, untuk bisa menjelek-jelekan Feni, bukan di situ. Tapi ini terkait dengan pernyataan Akas pada saat itu di suatu podcast terkait dengan cerita dari si Feni. Jadi apa yang diceritakan Feni itu ke Akas berbanding terbalik. Itu yang membuat mantan suami Feni ini menghubungi Akas dan menjelaskan bahwa apa yang disampaikan itu tidak benar ya, sehingga akhirnya diadakan pertemuan. Si Akas datang ke Pontianak pada saat itu dan ternyata memang apa yang dibicarakan itu berbanding terbalik. Jadi kalau misalnya memang dari teman-teman semua dari pihak media ingin meminta klarifikasi ya bisa hubungi mantan suaminya. Seperti itu sih. Sebenarnya kami juga karena baru bisa terhubung ya dengan mantan suami dari Feni sendiri, sehingga kemarin memang akhirnya suaminya sebenarnya bersedia aja untuk nanti akan speak up. Cuman mungkin belum waktunya. Jadi selama ini mungkin nanti akan klarifikasi terkait dengan apa yang beredar ya. Karena infonya juga mantan suaminya mendapatkan bully juga, dibully oleh netizen. Itu sih. Jadi ya kita tunggu aja waktunya nanti. Harapan saya sih ini tidak terus digoreng ya, Pak. Karena kalau terus digoreng ya pastinya kami akan ambil langkah hukum. Jadi waktu itu kan Akas di DM ya, di DM sama mantan suaminya. Kemudian akhirnya ada rasa penasaran dong di situ, karena jelas nama Akas kan sudah dirusak dan kemudian ada kesalahpahaman di sini. Setahu saya, jadi waktu itu ada Akas dengan mantan suaminya ini bermasalah juga ya atas cerita dari mantan istrinya itu, sehingga membuat Akas pada saat itu marah dan mungkin seolah menyerang mantan suaminya, sehingga membuat Akas ini memutuskan untuk datang ke sana mengklarifikasi dan meminta maaf kepada suaminya, mantan suaminya si Feni. Itu sudah sangat baik ya, maksudnya sudah bahkan seperti keluarga sekarang. Jadi Akas ini juga dia merindukan anak-anaknya. Jadi pada saat dia datang ke Pontianak, dia melihat anaknya Feni di sana, dia merasa karena kerinduannya terhadap anak-anaknya, dia merasa bahwa ya memang ini anak sambungnya juga.
Jadi kedekatannya sudah sangat dekat, bahkan saat ini juga Akas membawa anaknya Feni untuk jalan-jalan dan mantan suaminya. Gini ya, saya ingin sampaikan bahwa Akas ini kan bukan orang asli Indonesia. Tentunya cara penyampaian bahasa dia ini pastinya tidak dapat membedakan mana yang baik, mana yang enggak. Ya, cara ngomong ya. Cuman pada saat itu memang pada saat berbicara tujuan Akas itu untuk mengklarifikasi, menjelaskan bahwa di sini kan dia dituduh mempunyai penyakit kelamin dan lain-lain, terkena HIV, ya. Nah itu yang membuat dia mengklarifikasi bahwa di pikiran dia ya jangan-jangan, ya kan, apa yang diutarakan itu ya bisa jadi ini malah berbalik seperti itu. Itu hanya untuk klarifikasi. Dan saya juga meminta kepada masyarakat ya, untuk netizen tentunya, agar supaya tidak memotong-motong ya video-video tersebut secara tidak utuh sehingga menggiring opini. Karena pasti akan kami ambil langkah. Itu sih. Ya sebenarnya kita ini mengarahkan ya untuk berbicaranya yang seperlunya saja. Cuman namanya orang pada saat dia berbicara di depan umum terpancing mungkin emosinya dan lain sebagainya, itu yang membuat akhirnya semuanya spontan. Jadi bukan dari suruhan dan lain-lain, memang itu semua murni spontan dari Akas sendiri. Dan tujuannya juga sebenarnya Akas ini ingin agar supaya kasus ini, permasalahan ini bisa segera selesai. Ini kan permasalahan keluarga sebenarnya, ya kan, yang kita menghindari, kita sayangkan jangan sampai ada orang-orang yang memanfaatkan situasi di sini, pihak ketiga yang mengambil keuntungan di sini. Karena kita lihat kan engagement rate-nya cukup tinggi kan di sini. Itu aja yang kita sayangkan, jangan sampai ada orang-orang di belakang daripada mantan istri Akas ini. Saat ini kan Akas sudah menikah. Akas hanya ingin ya hidup tenang, karena ini kan berpengaruh di pekerjaannya juga. Ya, jadi harapan kami memang permasalahan ini bisa segera selesai. Jadi jangan ada lagi orang yang menggoreng-goreng ini. Kalau misalnya memang pihak sebelah ingin mengambil jalur hukum, silahkan, merasa dirugikan, ambil jalur hukum. Nah, nanti akan kita lakukan pembuktian di sana. Seperti itu. Ini kan semua berawal dari pastinya nama baik Akas sudah rusak. Di mana-mana dia dibully, keluarganya dibully, mantan istrinya pun dibully. Itu yang membuat ada dorongan dari pihak Akas sendiri. Ada dorongan untuk dia mengklarifikasi bahwa apa yang dikatakan ini tidak benar. Yang benar itu begini loh, itu yang dijelaskan, yang dia ingin klarifikasi. Jadi yang dia berbicara itu semua berdasarkan bukti apa yang dia punya. Sehingga nantinya harapan Akas pada saat muncul di podcast itu, publik itu dapat melihat, jadi menafsirkan sendiri sebenarnya duduk permasalahannya seperti apa. Jadi berbanding. Itu tujuan Akas hadir di podcast itu.